Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa JNS TV dimanapun berada. Kali ini kalian akan saya ajak untuk menemui seorang pakar tentang dunia pakliran yang membuat wayang-wayang pura dari kulit sapi maupun kulit kerbau. Sanggar Wayang Wawan yang ada di Sondakan, Kampung Lawian, Solo. Untuk lebih jelasnya, ayo kita langsung menemui beliau, pakarnya pakliran. Pak, kalau sampai namanya siapa, Pak? Oh ya, saya Wawan, temuannya Wawan, tapi nama aslinya Hernot Sarwani. Gitu, ya. Kalau alamat Sanggar Wayang ini di mana, Pak? Ya, ini kita beralamat di Sondaan, RT 3 RW 5, tepatnya di Jalan Parangkritik 1 nomor 19. Mungkin bisa diceritakan Bapak tentang sejarahnya, bagaimana Bapak bisa membuat pakliran atau wayang kulit ini, Bapak? Oh ya, jadi awalnya dulu dari hobi ya. Jadi sejak kecil, sejak SD, biasa kita pergi ke sekaten, pulang mesti bawa wayang, kertas itu. Kemudian di rumah bikin sendiri. Lama-lama bapak saya tahu begitu. Kalau gitu saya kursuskan untuk bikin wayang gimana. Akhirnya kita kursus bikin wayang di daerah Sogaten Pajang sana. Waktu itu saya kasih SMP. Kira-kira waktu setengah tahun kita belajar, kemudian berikutnya kita jeda melanjutkan sekolah SMA sampai perguruan tinggi. Ya, baru kemudian tahun 90 ketika kita sudah menikah tapi belum selesai kuliah, nah, kita mencoba untuk menekuni kembali hobi lama, yaitu bikin wayang kulit ini sampai sekarang. Jadi kalau untuk profesionalnya ya sekitar 30 tahun lah kita bikin wayang kulit itu. Jadi sejarahnya singkatnya seperti itu. Kalau selama ini wayang yang sampean buat, yang sampean ukir itu, lah itu dari kulit apa saja, Bapak? Ya, yang paling bagus sebenarnya kulit kerbau, walaupun kulit sapi juga bisa. Dan itu tergantung juga bagaimana cara kita memperlakukan kulit itu. Ya, konon katanya wayang yang di keraton itu pun juga sebenarnya kulit sapi, yang menurut kita sebenarnya kurang bagus, tapi karena prosesnya itu melalui beberapa tahap, itu juga akhirnya jadi maksimal, bahkan awet sampai ratusan tahun. Begitu kira-kira. Kalau selama ini dari mereka tokoh-tokoh dalang kondang yang pernah memesan rajinan pewayangan sampean itu siapa saja, Bapak? Ya, dulu yang di Solo itu ada almarhum Pak Sri Joko, ya, dari Kartosuro itu. Ada juga yang Mas Purbo itu, tapi cuma sedikit. Nah, kebanyakan dulu bahkan ketika itu kita bikin wayang masih domisili di Jogja. Jadi anehnya itu saya bikin wayang Solo, domisili di Jogja. Konsumennya justru dalang-dalang muda Jogja. Salah satu yang paling banyak itu juga di almarhum Pak Seno Nugroho itu. Nah, itu Pak Seno Nugroho, kemudian Ki Sukoco, Ki Sutekno, sampai ke Pak Timbul Hadi Prayitno itu pernah memakai jasa kita untuk membuat wayang. Itu begitu. Kalau mungkin Pak Mantep Sudarsono ataupun Ki Anom Suroto pernah, Bapak? Ya, karena biasanya kalau dalang-dalang terkenal di Solo itu sebenarnya punya tukang sendiri-sendiri ya. Jadi mereka punya pamejan tukang sendiri-sendiri. Jadi kita waktu itu karena memang kita fokusnya waktu itu di Jogja, jadi kita justru tidak banyak yang mengkoleksi dari wayang kita. Jadi kebanyakan wayang kita, walaupun wayang Solo, banyak dikoleksi teman-teman dalang muda dari Jogja sampai sekarang begitu. Nah, untuk yang wayang Solo yang di sini ya kebanyakan justru para kolektor saja. Kolektor mulai dari Solo sampai Surabaya, sampai mana itu Kalimantan, Papua yang paling jauh itu pernah memesan dari kita. Begitu. Itu pembeliannya gimana, Pak? Artinya atau secara retail eceran atau langsung satu paket berapa tokoh wayang gitu, Bapak? Untuk yang selama ini, selama beberapa puluh tahun ini kebanyakan retail satu-satu begitu ya. Jadi tidak atau belum banyak yang memesan satu kotak.
plus yang itu kira-kira isinya sekitar 200 sampai 250 anak wayang. Jadi kebanyakan cuma pesan satu dua tapi ya ngumpul banyak akhirnya. Untuk dalang, teman-teman dalang biasanya begitu. Jadi mereka untuk pamijen istilahnya, untuk kelangenan begitu jarang pesan dalam bentuk yang jumlah yang banyak. Jadi pengennya satu tokoh ini baik, bagus gitu. Kemudian pesan yang lain lagi dan sebagainya. Kalau boleh tahu, tokoh yang dipesan itu kebanyakan tokoh apa itu, Bapak? Ya untuk kolektor itu biasanya ya tokoh-tokoh yang bagus ya, seperti Bima atau Pandawa lah umumnya, Krishna dan sebagainya. Tapi kalau khusus untuk dalang itu biasanya justru bukan tokoh-tokoh itu. Artinya mereka kan perlu tokoh-tokoh yang antagonis ya, seperti Buto dan sebagainya itu. Mereka pesan seperti itu yang tidak umum dipesan oleh para pandemen yang biasa, kolektor biasa seperti itu. Jadi variasinya seperti itu variasinya. Kalau boleh tahu, satu biji itu harganya berapa? Satu wayang itu? Ya kita bisa bandingkan ya, waktu saya pertama dulu bikin wayang itu tahun 90, satu tokoh Krishna itu harganya 40.000 dulu. Tahun berapa itu? Ya tahun 90, kira-kira 30 tahun yang lalu. Sekarang dengan kualitas yang sama itu minimal harganya 1,5 juta. Bayangkan selisihnya begitu jauh. Tapi ya waktu itu ya bahan-bahan masih sangat murah, ya. Ongkos pekerja juga sangat murah. Nah, sekarang barangkali ongkos pekerja juga menyesuaikan, artinya yang dulu itu upah itu 6.000, 7.000 sudah jalan. Nah sekarang mungkin bisa sampai 300, 350. Bahkan untuk sekelas empu itu, untuk mahat satu tokoh Krishna itu bisa sampai 1.300.000. Nah, itu sudah nanti harganya ya sudah di atas 3 juta yang seperti itu. Kalau tokoh yang terkenal, artinya yang pernah pesan wayang dari Bapak ini siapa? Tokoh siapa, Pak? Ya kebanyakan sih ini ya misalnya Bima atau Bima Muda seperti ini. Jadi ini memang ada sejarahnya begitu ya. Jadi ada tokoh seperti ini itu kita mengambil istilahnya apa itu? Babon atau malnya itu dari wayang-wayang kuno. Nah, itu biasanya para dalang tuh begitu lihat sekilas itu langsung tahu, wah ini apa ini gua aku wae misalnya. Wah, gua rebutan biasanya kalau wayang bagus itu. Jadi ya tidak peduli apakah itu wayangnya kadang-kadang pahatannya tidak begitu halus, tapi ketika lihat roman mukanya itu kok ketok ganteng gitu. Perkudara ketok apik tenan, bisa seperti hidup begitu loh. Itu yang kebanyakan diminati para dalang. Tidak peduli jenisnya apa. Bahkan sekelas Buto sekalipun dia tidak peduli. Pokoknya asal dia masuk, karakternya kena, diambil. Enggak, artinya selain mereka dalang atau yang tokoh masyarakat atau tokoh dari pemerintahan itu yang pernah ke sini siapa, Pak? Kalau tokoh pemerintahan sih nggak ada ya. Jadi paling ada teman-teman anggota DPR gitu. Tapi itu juga tidak banyak sih sebenarnya. Kebanyakan juga cuman pandemen aja. Itu pun yang terakhir-terakhir banyak kita interaksi dari dunia maya. Jadi apa Facebook atau Instagram atau apa seperti itu. Jadi dari itu tapi justru malah ini ya apa itu jangkauannya justru malah lebih luas. Jadi tidak hanya ngutek di Solo sini saja. Kalau Solo sini karena pengrajin juga sudah banyak, hingga sudah jenuh begitu ya. Sehingga kita juga harus bersaing dengan banyak teman begitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya media sosial itu kita bisa menjangkau banyak tempat. Banyak misalnya yang kemarin itu yang terakhir itu dari teman dari Sulawesi itu untuk memesankan anaknya yang masih SD itu belajar wayang. Itu sangat ya karena orang tuanya tidak mampu gitu. Wah, ini daripada dibelikan Tamiya atau belikan game atau apa ya, belikan wayang ini lebih walaupun lebih mahal tapi puas karena bisa anaknya tidak terlalu tergantung pada gadget dan sebagainya. Kalau dalam sehari Pak Hirnon ini bisa membuat wayang kulit ini sampai berapa biji? Nah ini biasanya pertanyaan klasik nih ya. Dulu kan kita juga pernah usaha bikin konveksi. Konveksi itu seperti pakaian itu biasanya memang sehari bisa dapat puluhan hitungan ya. Tapi kalau untuk wayang ini istimewa karena dia itu bukan hanya pekerjaan satu orang. Dia itu keroyokan. Jadi seperti saya sekarang itu walaupun profesi awal itu memahat, bikin pahatan seperti ini. Tapi sekarang kita cuman bikin polanya saja, istilahnya nyorek gitu ya. Kemudian nanti ada teman sendiri yang memahat. Setelah selesai memahat nanti ada teman lagi yang membuat catnya itu.
mewarna itu orangnya lain lagi. Kemudian setelah selesai bawa ke sini lagi kita pasang gapit itu ya harus kita pasang sendiri, itu kan sudah pekerjaan yang lain lagi. Jadi ini satu wayang ini keroyokan, jadi tidak bisa dalam satu hari jadi ya. Itu bahkan untuk satu wayang seperti ini kita perlu waktu paling tidak 2 minggu. Itu yang tokoh tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu. Nanti kalau udah sampai gunungan itu 2 bulan mungkin, itu pun harus diselesaikan setiap hari kerja. 2 bulan baru selesai. Makanya kemudian wayang kenapa kelihatannya wayang kok harganya jadi tinggi, itu karena ya itu tadi tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat begitu. Kalau selama ini karyawan Pak Hernot berapa itu? Ada berapa orang? Dulu ada yang bertempat tinggal di sini, artinya kita datangkan ke sini itu sekitar 4-5 orang ya. Tapi karena situasi ekonomi sekarang seperti ini, terpaksa teman-teman pekerja itu mengambil inisiatif sendiri untuk pekerjaan itu dibawa pulang ke rumah. Jadi istilahnya borongan begitu ya. Jadi kita menyiapkan malnya, kita menyiapkan gambarnya, kemudian teman itu ambil ke sini sudah dalam bentuk yang sudah langsung siap bisa dipahat itu. Ya, sekarang kira-kira pekerjanya kalau di total ya ada sekitar 7 atau 8 orang. Tapi itu ya itu tadi dikerjakan di rumah, tidak dikerjakan di tempat sini gitu. Kalau masalah kulit sapi ataupun kulit kerbau ataupun kulit kambing, lah ini Pak Hernot dapatnya dari mana itu? Kalau kulit sapi sih kita tidak banyak menggunakan. Terus terang aja kita hanya memanfaatkan misalnya untuk kemarin korban itu beberapa kali. Kita memanfaatkan untuk kita pakai. Jadi ada yang sengaja dikasihkan ke kita, ada yang memang kita sengaja beli. Itu kulit korban sapi itu. Tapi yang pokok sebenarnya kita memakai kulit kerbau. Di sini juga sudah ada yang sudah diproses. Di Sukoharjo sudah ada, tapi ya, kalau yang sering datang ke sini untuk memberikan istilahnya modal kulit itu kebanyakan dari Jogja. Jadi kulit kerbaunya itu seperti itu. Kalau kulit kambing nggak begitu ini Pak Anji, artinya Ya. kalau semacam intinya yang utama kulit kerbau, Ya. terus yang kedua kulit sapi. Ya. Nah, terus kalau masalah kulit kambing ini kenapa Pak? Ya kalau kulit kambing sih memang ada yang bisa dipakai untuk wayang. Tapi itu kambing tertentu yang besar-besar seperti kambing tawa itu karena kulitnya juga agak tebal. Itu pun juga terbatas pada tokoh-tokoh tertentu yang tidak memerlukan kulit yang tebal gitu. Jadi jarang sih kita menggunakan itu, kecuali pesanan yang misalnya kan harganya juga terpaut jauh dengan kulit sapi dan kerbau. Untuk satu tokoh misalnya ini Brotoseno nih ya, ini kulit kerbau ini satu tokoh ini bisa dihargai 250 kulitnya saja kerbau ya. Tapi untuk kulit sapi barangkali 150 dapat. Nah untuk kulit kambing etawa tadi barangkali 50.000 udah dapat kulitnya saja, bahannya ya. Soalnya selisihnya kan jauh itu, 250, 150 sama 50.000, jelas jauh sekali. Jadi nanti kualitasnya juga akan berbeda. Pak, kalau proses kita bisa mendapatkan atau bisa membeli sebuah wayang atau beberapa wayang kulit ini, prosesnya gimana Bapak? Ya kalau yang pesan biasanya itu yang pengen cepet-cepet gitu, apalagi kalau kemudian kita punya stok banyak di sini, ada sekitar 400-an wayang lebih, mungkin 500-an ada wayang di sini. Kebetulan kalau yang diinginkan itu ada stoknya di sini ya tinggal ambil aja, nanti tinggal hitung-hitung kualitasnya aja, mau yang bagaimana, yang biasa, yang halus, atau yang lapis emas. Jadi ada yang lapis emas segala itu wayang itu. Nah kalau kemudian tokohnya memang kita korek-korek ternyata belum ada, terpaksa kita bikin, ya mereka harus sabar menunggu, minimal itu waktunya 2 minggu gitu. Atau kalau misalnya sudah ada yang putih seperti ini belum dicat, wah ini saya cocok seperti ini, nah ini tinggal nunggu ngecatnya aja, paling seminggu atau 10 hari ya selesai gitu. Kalau harga Pak Hernot, kalau harga selama ini dari berapa ribu sampai berapa juta? Ya kalau dari wayang tokoh yang paling kecil misalnya Putren ya, Sembodro itu sekitar 750, 800 bisa 1 juta, tergantung kualitas garapannya. Harga yang paling tinggi itu misalnya Gunungan. Gunungan itu paling tidak ya sekitar 3 jutaan misalnya, yang sudah dipasang tangkai dan sebagainya itu. 3 jutaan, ada sampai 4 juta, ada bisa
10 pun, tapi itu ya jarang sekali. Jadi misalnya ada teman sekelas empu itu ya, kalau memahatkan di sana itu untuk satu gunungan itu bayangkan 5 juta dia mintanya. Untuk mahat aja loh itu. Wah, nanti 5 juta belum nanti kulitnya, belum nanti kita apa ongkos catnya itu, ngecatnya, wah itu bisa harganya bisa puluhan juta. Tapi untuk sekelas itu ya jarang lah kita mendapatkan pesanan seperti itu. Ya untuk sekelas misalnya Pak Mantep almarhum atau Pak Purbo atau Mas Bayu Haji itu mungkin kuat mereka. Tapi kalau untuk dalang-dalang ya desa dan sebagainya itu jauh panggang dari api. Ah, Pak Ernot, Ya. kalau selama ini prosesnya pengirimannya gimana? Artinya pertama dari pembeli itu transfer dulu atau bagaimana? Oh Atau gitu. bagaimana? Jadi ini sejak awalnya dulu ya, ketika kita masih istilahnya tradisional begitu ya, kita datangi dalang-dalang. Itu pun harus ngepaske tanggal. Misalnya aku mayang tanggal semene engko rene nggawa wayang iki, langsung dibayar misalnya, atau dihutang. Wah itu cerita lama itu. Tapi sejak 2010 kita kenal media sosial itu, di situ mulai ya, transaksinya lewat online itu. Jadi kalau mereka pesen, kemudian kita sudah selesai wayangnya itu, kita foto, kita kirim fotonya, ini sudah siap. Nah, yang pesen tadi transfer uang ke kita, baru apa itu wayang kita kirim. Biasanya seperti itu. Nah ini faktor apa? Faktor kepercayaan sangat ini. Kebetulan kalau di Facebook itu kan ada grup ya. Begitu ada seorang kok sukanya nipu, udah blacklist itu. Nah kita berusaha menjaga supaya nama itu tetap baik, sehingga sampai sekarang alhamdulillah mulai 2010 sampai sekarang banyak teman-teman yang percaya kita, sampai sekarang masih terus berlangsung hubungan bisnisnya itu. Kalau selain dibutuhkan kulit, baik itu dari kulit kerbau yang utama paling bagus atau kulit sapi, atau tak jarang mungkin kulit kambing yang ini tebel tadi, kambing Ketawa. etawa. Lah terus mungkin ada perlu lagi yang misalnya alatnya semacam cagaknya itu terbuat Oh ya. dari apa sih? Ya, itu kalau sejak awal dulu itu memang untuk kolektor itu biasanya sukanya tetap pakai namanya gapit ya, bukan jaga. Gapit atau cempurit. Nah, itu tangkai untuk nyunduk wayang itu namanya itu. Itu biasanya dipakai gapit dari tanduk kerbau bule atau albino. Kalau di sini di Surakarta ini ada di keraton tuh yang kerbau yang putih itu. Itu tanduknya itu juga putih kalau di ini. Bukan putih sih, krem, kuning dan sebagainya. Dan itu yang menjadikan wayang itu atau gapit itu menjadi mahal. Karena kan populasi kerbau bule dibanding yang kerbau hitam itu mungkin tidak ada 1% ya. Sehingga misalnya kita mendatangkan bahan dari Kalimantan atau dari Sulawesi, kulit tanduk yang hitam itu mungkin 1 kintal, yang bule itu mungkin cuma 5 kilo atau 10 kilo. Biasanya seperti itu. Itulah yang menjadikan dia mahal. Walaupun tanduk hitam, gapit hitam itu juga masih bisa dipakai untuk tokoh-tokoh tertentu. Misalnya ada Bima yang warnanya hitam, badannya hitam, itu pakai apa gapit yang warnanya hitam. Bisa dilihat nanti di keraton misalnya. Keraton itu setiap wayang yang hitam, biasanya gapitnya juga hitam, bukan yang bule. Tapi dasarnya kalau yang di luar itu kan pengennya yang wah gitu ya. Walaupun wayangnya hitam, tapi wah, orang anggo bule orang puas gitu misalnya. Dan itu yang menjadikan kemudian sampai sekarang gapit itu menjadi sangat mahal. Itu menentukan harga wayang itu salah satunya gapit wayangnya itu. Dulu misalnya satu tokoh Krishna itu gapit itu masih harga Rp4.000. Sekarang untuk tokoh yang sama gapit Kresna yang bule yang itu bisa sampai 300-350. Bahkan untuk yang non sambungan yang tidak disambung keling itu bisa mungkin 750. Wah, sudah enggak kebeli kalau untuk orang-orang tertentu. Kalau gini Pak Ernot, kalau huruf Jawa Hono Coroko itu kan ada jumlahnya. Ya. Lah kalau masalah lakon dalam pakliran wayang Purwo ini apa juga ada jumlahnya? Wah, itu apalagi di Jawa ya, itu ada namanya lakon carangan. Carangan itu improvisasi. Jadi kalau kita tahu induk dari cerita pewayangan di Jawa ini kan mengambil dari Mahabharata ataupun Ramayana gitu ya. Itu jelas, itu
satu lakon itu bisa dipakelirkan dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Apalagi di Jawa ini kemudian ada yang tadi sanggit tadi, carangan tadi. Satu peristiwa itu bisa diimprovisasi menjadi banyak cerita, sehingga menurut saya kalau dalam hal ini kita memang tidak tahu persis ya, ada orang empunya tersendiri untuk bisa menjadi narasumber untuk ini. Jadi kita tidak bisa memberikan jawaban berapa, mungkin ratusan atau ribuan itu kalau dihitung cerita pewayangan itu. Seperti itu. Pak Hernot, tolong sampean jelaskan alamatnya yang jelas, juga mungkin nomor teleponnya, Ya. biar mereka tuh ketika mau memesan pakeliran sampean tuh tahu prosedurnya. Oh gitu. Jadi perlu catat ya ini. Jadi saya nama Hernot Sarwani, pakai nama asli saja. SP. Saya aslinya sarjana pertanian. Gitu. Makanya di sini kalau jenengan pinarak di tempat saya nanti banyak tumbuhan dan sebagainya, itu memang itu sengaja kita budidayakan karena saya orang pertanian. Jadi saya lulusan UGM dulu, masuk tahun 85 gitu. Sekarang tahun 96 kita kembali ke Solo, ke sini, Sondaan ya. Sondaan RT 3 RW 5 Jalan Parangklitik 1 nomor 19 Kecamatan Lawean Surakarta ya. Nomor HP atau nomor WA 08122 552 1902 ya. 081 22 552 1902. Begitu. Ya, terima kasih Pak Hernot. Oke. Nah, kali ini pemirsa bisa melihat langsung beberapa puluh bahkan ratusan wayang yang sudah dipesan dari mereka, baik mereka dari yang tinggal di Solo ataupun Solo Raya, Solo sekitarnya, dari Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, dan Sragen. Ternyata masih banyak pesanan dari berbagai daerah di luar kota, sehingga ada ratusan, sekitar 400 sampai 500 jenis wayang Purwo atau wayang kulit yang belum diambil oleh pemesannya. Nah, ini ada beberapa tumpukan jenis-jenis wayang Purwo atau wayang kulit yang terbuat dari kulit kerbau, ada juga dari kulit sapi, dan sedikit kulit dari kambing Etawa. Nah, silahkan monggo bagi mereka penyuka masalah pakeliran, sekalipun bukan dalang, bisa langsung pesan beberapa puluh atau eceran sebagaimana yang pemirsa kehendaki. Dari mereka yang belajar biasanya sekitar 1, 2, atau 3 untuk belajar di rumahnya. Begitu nanti sudah menguasai pewayangan, selanjutnya bisa pesan 1 kotak yang berisikan tidak kurang dari 250 jenis wayang. Itu bisa dipakai untuk pakeliran atau wayangan semalam suntuk. Hanya saja kalau bagi yang masih pemula atau yang masih belajar, diperkenankan pula untuk membeli secara retail, membeli secara eceran. Sanggar wayang Wawan, Sondakan, Jalan Parangklitik 1 nomor 19 RT 03 RW 05 Kelurahan Sondakan, Kecamatan Lawean, Surakarta. Nah, pemirsa bisa langsung datang ke Sanggar Wayang Wawan yang ada di Kampung Sondakan,
Jalan Parangklitik 1 nomor 19 RT 03 RW 05 Kelurahan Sondakan Kecamatan Lawean Surakarta. Nomor telepon 0812 2552 1902. Silakan sampean bisa memilih langsung apa yang diinginkan dengan tokoh wayang tersebut.